Setelah di beberapa waktu lalu, Jens Revans tak bisa ikut squad timnas dalam kompetisi di Seoul Cup Korea, di mana saat itu timnas Indonesia harus menghadapi tim-tim besar layaknya Argentina, Thailand, dan Korea. Di babak kualifikasi Piala Asia Under-20, kali ini Jens akhirnya bisa kembali ke squad tim asuhan Indra Syafri. Hasilnya jelas menarik teman-teman. Penyerang ini mungkin hanya mencetak 1 gol setelah menerima umpan di depan gawang. Tapi di luar gol tersebut, ada beberapa hal menarik yang luput dari pandangan banyak penggemar timnas lainnya. Seperti gimana ia bergerak di luar kotak penalti dan menyusun skema penyerangan. Seperti apa? Inilah ulasan selengkapnya. Jika ditanya siapakah penyerang muda timnas yang akan selalu dinantikan oleh penggemar tim Garuda, kami pikir Jens Revans akan masuk ke dalam daftar nama tersebut. Pasalnya dengan usianya yang baru menginjak 18 tahun, pemain keturunan Indonesia Belanda ini sudah punya kematangan bermain yang cukup mengesankan. Di squad timnas Under-20, Jens ini sudah tampil luar biasa, di mana terakhir kali ia mampu mengantarkan timnas untuk menjadi juara Piala AFF U19. Yang terakhir kali skuad Garuda menangkan di tahun 2013 atau lebih dari 1 dekade yang lalu. Saat itu, Jens bahkan mencetak gol kemenangan timnas di partai final saat menghadapi timnas Thailand. Potensi besar dari Jens Revans inilah yang kemudian membuat harapan besar ada di pundaknya. Sehingga saat bermain, sorotan selalu mengarah kepadanya. Terbaru, ia yang kembali ke skuad timnas untuk bertanding di ajang kualifikasi Piala Asia Under-20 mendapatkan beberapa kritik soal bagaimana ia dinilai gagal memanfaatkan banyak peluang. Tapi apakah benar demikian? Sehingga ia layak mendapatkan kritik? Menghadapi Maladewa, Jens yang ditempatkan oleh Coach Indra Syafri sebagai penyerang target man sudah menunjukkan perkembangan permainan yang pesat di skuad Garuda. Saat dirinya sejatinya tak hanya bisa menunggu bola di area kotak penalti. Mobilitasnya terbilang cukup impresif saat ia bisa bermain di kanan, kiri, hingga menusuk di dalam kotak. Memang di babak pertama ia gagal mencetak gol, tapi itu juga karena di babak pertama timnas masih kesulitan mencetak gol. Sedangkan di babak kedua, lihatlah bagaimana Jens ini menjadi otak atau sosok yang mengawali gol pertama dan gol kedua timnas. Mulai dari bagaimana ia menyisir sisi sayap kiri sebelum Aditya mencetak gol, hingga mengawali serangan dari sektor kiri kembali sebelum timnas mencetak gol kedua mereka melalui Vigo. Jens akhirnya menutup kritikan ketika ia sendiri akhirnya mencetak gol keempat timnas, sekaligus menutup kemenangan tim Garuda dengan skor 4-0. Jelas ini adalah penampilan apik ketika Jens Revans tidak hanya menunggu bola di kotak penalti, tapi lebih dari itu, ia tahu cara membongkar pertahanan lawan dengan melebarkan serangan timnas. Itu maka peluang untuk bisa mencetak gol dari situasi bola mati. Aditya, Jens! Rupa kembali kepada Jens. Wow, Jens dengan postur tubuhnya kali ini pemirsa. Saya kembali kepada Jens. Jens kuasai bola, masih Jens. Kita lihat bagaimana. Usai laga, Jens yang ditanya soal apakah dia melewatkan banyak peluang di laga itu, menjawab, jika menurutnya hanya ada sedikit peluang yang ia lewatkan. Di babak pertama hanya ada 1 peluang dan sundulan di babak kedua. Baginya ia akan senang jika mencetak 2 gol. Namun yang terpenting timnas menang dan rekan-rekan mencetak gol. 4-0. I think first half they were really play deep defending. Scored in the second half 1 goal. But in my opinion that I missed a lot of big chances is not totally true. I missed a head ball in the second half. And in the first half I have only 1 chance, but it was a difficult corner from the ball from Adit. So in my opinion it's not totally true that I missed a lot of chances. Of course I hope to score the heading ball so I can be twice on the score sheet, but I think as a team it's important that we
make 4 goals, and for myself it's fine that I'm again on the score sheet. So I think up to the next match. Sementara itu, Coach Indra Syafri mengaku puas dengan kemenangan ini. Meski di babak pertama, ia sempat tak senang dengan bagaimana para pemain tidak bisa mencetak gol. Menurut Coach Indra, dalam sepak bola, yang penting adalah menang. Dan itulah yang ia tekankan di babak yang kedua. Saya puas melihat penampilan tim. Tapi saya bicara di antar babak tadi, main bagus saja nggak cukup. Yang penting di sepak bola itu menang. Bagus main tapi nggak menang itu apa? Kalian main bagus ya, saya selalu kalian main bagus. Tapi kalau kalah main bagus juga apa? Ya. Sudut pandang Yom Ki-hun dan potensi Giants ke timnas senior. Melihat penampilan dari Giants Raven yang bertambah matang dari hari ke hari, membuat banyak penggemar tim Garuda berharap jika pemain ini bisa jadi opsi lini serang timnas Indonesia di level senior, yang saat ini tengah membutuhkan tambahan baru di sektor lini serang. Banyak yang yakin jika pelatih striker Yom Ki-hun bisa memulai sosok Giants Raven jadi penyerang buas, seperti yang telah Coach Yom lakukan pada Hoki, Sananta, Dimas, dan Egy. Secara potensi, jelas, Giants ini sangat besar. Pemain yang juga sudah punya lisensi kepelatihan Eropa itu punya visi bermain dan kecerdasan memahami permainan yang mengesankan. Dan itu jelas tergambar makin matang saat ia bermain malam tadi kontra Maladewa. Lihatlah bagaimana ia berdiskusi taktikal dengan Coach Indra Syafri. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pelatih Yom bakal merekomendasikan Giants Raven? Itu yang harus kita tunggu. Yang pasti, Giants punya potensi besar. Namun di sisi lain, kita juga harus sabar karena usia Giants ini juga baru 18 tahun. Biarkan pemain ini berkembang terlebih dahulu sesuai dengan usianya. Dan jangan memberikan beban terlalu besar pada potensi yang dimilikinya. Giants sendiri pernah mengatakan, jika ia akan suka jika dipanggil Coach Shin, namun ia akan memilih untuk melangkah step by step. Now, what I also said with the minutes, it's for me step by step, and I'm very happy and I feel myself in the right place now with the under-19, under-20. I think we have some goals to reach with the under-20, so I focus on here. But if I would get a chance in the senior under-22, it will be a big honor. But for now, my focus is still here on the under-19 and the upcoming under-20 events. But of course, when I would get the chance, it will be an honor. Stok penyerang muda berlimpah, menantikan mereka matang. Meskipun saat ini di timnas senior kita masih kesulitan di sektor lini serang, terkhusus jika berbicara soal level Asia. Namun kami pikir kita juga harus cukup bersyukur saat sebenarnya kita mulai memiliki beberapa penyerang potensial. Selain Giants Raven yang masih 18 tahun, kita hampir dipastikan akan memiliki Mauro Silstra, penyerang tim Volendam yang tampil baik di kompetisi Under-21. Saat ini ia sudah mengirimkan berkas untuk bermain bagi timnas Indonesia. Selain itu, timnas juga masih memiliki Rafael Strike yang harapannya makin matang dengan usianya yang terus bertambah. Ada lagi Eliano Reinders hingga Hoki Caraka dan Sananta. Selain itu, di usia yang lebih muda, Zahabi Goli hingga Mirza Firjatullah juga punya potensi besar. Jelas, dengan banyaknya potensi-potensi penyerang, persaingan diharapkan akan terus terjadi, sehingga para pemain bisa meningkatkan level mereka dari hari ke hari. Karena kalau tidak, mereka jelas tahu bisa tersisih seperti yang terjadi pada Arkan Kakak baru-baru ini di timnas U20. Di mana penyerang yang namanya mencuat di ajang Piala Dunia U17 itu gagal mempertahankan posisinya di tim Garuda. Kembali soal timnas U20. Dengan kemenangan 4-0 atas Maladewa, skuad dari Indra Syafri itu saat ini tengah menempati posisi 1 klasmen dengan 3 poin. Sama dengan Yaman, di mana Yaman juga sukses meraih kemenangan 3-1 atas Timor Leste. Selanjutnya, timnas akan bertanding menghadapi Timor Leste pada 27 September, sebelum menjalani laga terakhir kontra Yaman. Ya, jadi itulah cerita di balik sosok Giants Raven dan bagaimana dirinya
menunjukkan potensi besarnya, tak hanya sebagai central forward, namun sebagai penyerang mobile yang bisa bergerak di luar kotak penalti. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.